Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Anak-anakku, Anda ketika barusan berolahraga, bekerja fisik, Anda akan mengalami sebuah kelelahan. Tubuh terasa pegal dan linu. Itu mengapa? Itu merupakan akibat dari kerja otot kita. Nah, bagaimana mekanisme kerja otot? Maaf, ini adalah otot kita yang sebenarnya daging. Ini tulang kita, otot kita. Nah, ketika kita menggerakkan, membengkokkan tangan kita, ketika kita meluruskan tangan kita, itu digerakkan dengan otot. Bagaimana cara kerja dari otot kita? Karena itu, tujuan pembelajaran kali ini, kalian sebagai siswa dapat menjelaskan mekanisme kerja dari otot. Nah, otot itu ada dua kerja ya. Otot kontraksi, ini kontraksi ya. Otot kontraksi itu memendek dan menebal. Ya, lalu di bawahnya ini otot sedang relaksasi, memanjang, mengendur, kembali ke posisi semula. Ketika kita sedang membengkokkan tangan kita, itu otot di atas tangan ini ya, di atas tulang ini membesar, berkontraksi. Nah, ada seorang penderita itu ketika otot berkontraksi tidak diikuti relaksasi, otot berkontraksi terus, tubuhnya menegang. Itu berarti dia kena penyakit tetanus, yaitu ototnya memendek, menebal, tidak diikuti relaksasi, tidak bisa mengendur, tidak bisa kembali ke posisi semula. Anak-anakku, kalau kita lihat tubuh kita itu kan ada namanya bagiannya otot. Ini otot, bundel otot. Bundel otot itu tersusun dari beberapa miofibril. Ini ya, miofibril. Miofibril ini tersusun dari sarkomer yang dibatasi oleh dua garis. Ini sarkomernya dibatasi oleh dua garis. Di sarkomer ini ada filamen tipis, aktin, dan filamen tebal namanya miosin. Ini namanya miosin, filamen tebal. Kalau ini aktin, filamen tipis. Nah, di sini kalau kita lihat lebih jelas lagi, nah, ini sebuah sarkomer. Sarkomer itu ada filamen yang tebal, ini namanya miosin. Ada filamen yang tipis, namanya adalah ini aktin. Nah, bagian-bagian sarkomer itu apa saja? Ada ini, itu namanya pita A. Pita A itu meliputi daerah gelap yang mengandung, ya pita A ini ya, daerah gelap yang mengandung miosin yang tebal dan aktin. Zona H, ini bagian dari pita A yang hanya mengandung miosin saja yang ada di bagian tengah. Kalau ini adalah pita 1, daerah di ujung sarkomer yang hanya mengandung daerah yang terang saja. Di bagian-bagian dari sarkomer yang menyusun miofibril nanti menyusun otot. Nah, bagaimana mekanisme kerja otot? Ketika ini ada rangsangan,
yang diterima oleh otot, maka otot ini akan merangsang asetilkolin. Asetilkolin ini akan membebaskan ion kalsium. Ion kalsium nanti akan membentuk aktomiosin. Nah, pembentukan aktomiosin itu akan menyebabkan otot berkontraksi seperti ini. Otot menjadi menebal dan memendek. Nah, sehingga otot akan bekerja itu dengan memendek dan memanjang. Nah, bagaimana mekanisme otot ketika tidak ada rangsangan? Nah, ketika otot tidak ada rangsangan, maka ion kalsium akan diserap, sehingga ion kalsium menjadi berkurang. Akibatnya apa? Aktin dan miosin akan terlepas, tidak ada ikatan. Nah, karena gini, ketika otot berkontraksi, maka aktin miosin akan saling mendekat, saling mengikatkan diri. Nah, karena aktin dan miosinnya itu terlepas, maka sarkomer ini menjadi makin panjang. Akhirnya ototnya akan berelaksasi. Nah, kerja otot itu ada ototnya berkontraksi, lalu setelah berkontraksi otot menjadi berelaksasi. Nah, ketika berkontraksi itu mengalami fase anaerob, fase yang tidak membutuhkan oksigen. Ketika otot berkontraksi, maka energi untuk berkontraksi didapat dari penguraian ATP dan kreatin fosfat. Jadi ATP dan kreatin fosfat diuraikan, itu menghasilkan energi. Energi ini digunakan untuk menggerakkan filamen miosin dan aktin, sehingga saling menempel, saling mendekat, sehingga otot menjadi memendek. Nah, setelah itu maka akan terjadi proses relaksasi, memanjang, mengendur. Maaf, kalau ini enggak segera relaksasi, maka akan terjadi kejang, tetanus. Relaksasi itu merupakan fase aerob, fase yang membutuhkan oksigen. Ketika relaksasi, itu untuk relaksasi, energi didapat dari pemecahan glikogen. Bagaimana prosesnya? Glikogen itu dilarutkan di dalam laktasinogen. Laktasinogen itu nanti akan diuraikan menjadi laktasinogen akan diuraikan menjadi glukosa dan asam laktat. Nah, glukosa nanti akan dioksidasi oleh oksigen menjadi energi karbon dioksida dan air. Maaf, kalau asam laktat ini, kalau yang diuraikan dari laktasinogen terlalu banyak di otot, maka akan menyebabkan kelelahan, akan menyebabkan tubuh menjadi linu dan rusak, seperti itu. Nah, asam laktat itu yang ada di dalam tubuh kita, yang dihasilkan dari penguraian laktasinogen, akan diangkut oleh darah menuju hati. Nah, dari hati nanti asam laktat akan dirubah menjadi glukosa. Nah, glukosa nanti akan dirubah menjadi glukosa akan dirubah lagi menjadi glikogen. Nah, di sini sehingga menjadi kembali lagi. Sehingga otot itu perlu kontraksi, kontraksi jangan kontraksi terus, perlu relaksasi. Nah, ini penjelasan saya dari proses kontraksi dan relaksasi. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejo wong kang lali, sik bejo wong kang eling waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.